Mari kita berdoa. Kami memohon kepadamu pertolonganmu Tuhan. Karena tanpamu kami tidak bisa mengerti kebenaran. Dan di luarmu kami pun tak bisa berbuat apa-apa. Hari ini biarlah hati dan pikiran kami boleh dibersihkan oleh Roh Kudus melalui firman Allah. Tolong kami untuk bisa mengerti dan memahami kebenaran ini. Pengaruhilah hati dan pikiran kami sehingga kami melakukan apa yang diperintahkan olehnya. Tolong kami supaya kami bisa membacanya dengan teliti, fokus hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan kami mohon, biarlah Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Sertailah setiap kami, sertailah hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah anugerah Tuhan boleh berbicara melaluinya, sehingga kami boleh mendengarkan apa yang diperlukan untuk pertumbuhan rohani kami. Kami menolak segala tipu muslihat kuasa si jahat yang berupaya merebut perhatian dari setiap anak-anak Tuhan yang mengarahkan hatinya kepadamu hari ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak berkenan kepada kuasa kegelapan yang berusaha mengacaukan ibadah ini. Kami mohon kepadamu perlindungan, pemeliharaan Tuhan tatkala kami merenung firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang di Gereja Interdenominasi Injil Indonesia. Gereja yang adalah tempat pelatihan, tempat kita bersama-sama menjalani kehidupan dan bersama menapaki iman dan percaya kita sebagai teman seperjalanan. Saudara yang terkasih, hari ini mari kita belajar firman Tuhan dengan tema selamat karena anugerahnya. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-53 sampai pasal 8 ayat yang ke-11. Mari kita membaca berganti-gantian. Saya akan bacakan ayat yang ke-53 dan Bapak Ibu Saudara membaca pasal 8 ayat 1 dan seterusnya berganti-gantian sampai ayat yang ke-11. Mari kita mulai bersama-sama. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Baik, sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Saudara, di akhir kelasnya guru sekolah minggu mengajukan pertanyaan kepada anak-anak setelah mereka belajar tentang hidup di gereja dan bagaimana manner di gereja. Guru berteriak untuk mengakhiri kelasnya, dia katakan, "Anak-anak, kenapa kalau di gereja kita tidak boleh berisik?" Wah, semua berebut angkat tangan. Saya Bu Guru.
Ya, kamu Joni, saya tahu di gereja tidak boleh berisik karena di gereja ada yang tidur. Wah, semua tertawa anak-anaknya. Benar juga. Doa saya hari ini tidak terjadi jawaban dari guru anak sekolah minggu itu. Sehingga semuanya senyap bukan karena memperhatikan tapi tidur. Haji Memasyo. Saudara, Yesus menghadapi sekelompok orang yang dingin dalam teks ini. Yesus menghadapi orang yang merasa benar sendiri dan seorang wanita yang bersalah atas dosa seksual yang benar-benar terbuka karena tertangkap basah, walaupun pada waktu tertangkap mungkin tidak basah. Saudara, dan mereka menangani kedua orang ini, baik orang yang menangkap wanita ini maupun wanita yang tertangkap ini, dengan penuh bijaksana, dengan hikmat luar biasa dan kasih karunia yang kita lihat dalam teks ini. Dan saya pikir teks ini menjadi teks yang paling terkenal, walaupun menjadi teks yang paling kontroversial di antara para teolog. Saudara, ayat ini perikop ini dimulai dari ayat yang ke-53. Maka kalau dari sana sampai dengan ayat yang ke-11 kita akan menemukan ada sesuatu yang mencolok, ada yang kontras sekali dari backgroundnya. Yang pertama kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-53 sampai dengan pasal 8 ayat 1. Teks firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu berbeda dari orang-orang lain. Orang-orang lain setelah senja tiba mereka kembali ke rumah masing-masing, termasuk para murid mungkin juga ke rumah mereka masing-masing. Atau ke tempat penginapannya, tapi Yesus sendiri tidak kembali ke rumahnya, tidak pergi kemana-mana. Justru Yesus sendirian di Bukit Zaitun. Ini menegaskan memang anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus tinggal sendiri tanpa rumah, tanpa tempat yang nyaman. Bahkan murid-murid pun memilikinya. Yang kedua, pagi hari saat orang masih mungkin nyaman dengan kondisi istirahatnya, masih bergaul erat dengan bantal gulingnya, Yesus sudah ada di bait Allah dan mulai mengajar orang di sana. Dan di tengah-tengah kesibukannya mengajar sesuatu yang penting, Yesus selalu mengajar doktrinal di sana. Dan di tengah keramaian dan kesibukannya, Yesus mengajar, dia diganggu oleh sekelompok orang beragama. Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, orang yang mengaku memegang firman Allah tetapi brutal sekali, beringas sekali. Mereka menerobos masuk ke tengah-tengah kerumunan itu, membawa seorang wanita yang dia seret dengan kejinya. Dan dia dilemparkan di tengah-tengah kerumunan itu. Yang menurut mereka, wanita ini najis dan berdosa karena berbuat zina. Saudara, dalam bagian ini kita menemukan dua jenis manusia yang ada di hadapan Yesus hari itu. Yang pertama, manusia yang berdosa, manusia yang terbelenggu oleh dosa, yang tidak bisa tidak berbuat dosa. Kecenderungannya selalu ingin jatuh ke sana lagi dan lagi. Entah berapa kali mungkin wanita ini berusaha untuk lepas dari perilaku itu. Kita tidak mengingkari bahwa dia memang berzina. Saudara, wanita yang berdosa yang kedapatan berzina ini adalah tipikal manusia dari saat itu sampai dengan hari ini. Manusia yang berdosa dan terus berada di bawah ikatan dosa, dibelenggu oleh dosa. Dia nggak bisa keluar. Tapi pertanyaannya, apa memang dia berbuat zina? Tidak diragukan lagi. Yohanes bahkan menulisnya sampai 2 kali. Dia kedapatan berzina. Saudara, dia adalah seorang wanita yang memang jatuh dalam dosa, tetapi oleh orang beragama itu dijadikan tontonan di depan halayak ramai, dipermalukan begitu rupa, digosipkan, memalukan sekali. Dan mereka bersiap-siap untuk melemparinya dengan batu sesuai dengan hukum Musa. Bahkan
di depan orang banyak, orang-orang yang sudah berusia cukup tua menjadikannya contoh. Mungkin di sana ada anak-anak yang melihatnya. Wanita itu adalah gambaran kita, manusia yang berdosa, jatuh dalam dosa, berkali-kali, berulang-ulang tinggal di sana. Dia tidak berdaya melawan dosa. Dia tidak punya kemampuan, walaupun kadangkala dia sebenarnya tidak ingin berbuat dosa. Memang ikatan dosa, kuasa dosa, itu membuat orang tidak bisa lepas dari sana. Pernahkah Anda mengalaminya? Atau mungkin sedang mengalaminya? Pengen saya keluar dari ikatan kecanduan ini, edik ini. Apapun yang mengikat kita. Ingin saya lepas dari lingkaran yang membelenggu saya, yang membuat saya tidak bisa hidup dengan nyaman dan tenang ini. Mungkin hal yang sepele yang kita anggap bukan dosa, tapi mengganggu spiritualitas kita. Kecanduan nonton sebenarnya. Ya. Kalau di rumah sudah tiap hari dengarnya, Gwencana, lalu ada lagu yang sering kali muncul, ya, sarang yo, komau yo, ya, micis-o. Saudara, ikatan itu membuat manusia itu tidak bisa bertumbuh secara spiritual. Walaupun mungkin tidak berzina, tidak berarti kita lebih mulia daripada wanita yang kedapatan berzina ini. Mungkin kita tidak sedang berzina ya, tapi dosa yang itu mengikat dengan cara yang sama sekalipun itu bukan dosa perzinahan. Saudara, mungkin hanya karena sesuatu hal yang kita katakan, kita lakukan, bahkan yang pernah dilakukan orang lain terhadap kita, lalu membuat kita menjadi pusat perhatian orang lain. Dan kita diperlakukan demikian rupa seperti wanita ini. Anehnya, menariknya, wanita ini bahkan tidak membuka mulutnya. Dia tidak sepatah kata pun sampai dia ditanya oleh Tuhan Yesus, betul ya? Dia gak buka mulutnya. Walaupun dia tahu sebenarnya dia sedang diperlakukan tidak proper sebagai seorang manusia yang layak menerima pembelaan. Kedua, adalah orang yang merasa tidak berdosa, padahal dia manusia berdosa. Mereka orang yang beragama, mereka bahkan disebut ahli dalam kitab yang mereka imani itu. Mereka mengaku memegang firman Allah, tetapi mereka hidup dalam kemunafikan. Kerja mereka hanya menjadi seorang patroli rohani di sekitar pemukiman mereka. Saya waktu merenungkan ini memikir-mikir ya, waktu dikatakan teks ini wanita kedapatan berzina. Kok bisa ya mereka dapat? Pasti perzinahan terjadi di tempat yang tersembunyi, bukan? Kok bisa ahli Taurat dan orang Farisi itu menemukannya begitu? Apakah mereka memata-matai setiap wanita yang gerak-geriknya mencurigakan? Ini kayaknya mau zina nih. Terus diikutin, terus diintip. Bukankah mengintip itu juga perilaku yang adiktif? Iya loh, itu mengikat seseorang tuh kalau orang suka ngintip. Dia gak puas-puas gitu, kali ini ngintipin siapa ya? Saudara, mereka orang yang berdosa, tapi mereka merasa tidak berdosa dan menurut mereka, orang di luar mereka yang tidak sesuai dengan kehidupan dan standar mereka, yang tidak cocok dengan mereka adalah orang berdosa dan layak untuk dihukum. Mereka tidak memperlakukan wanita ini sebagai sesamanya manusia. Mereka hanya memandang siapapun dan memperlakukannya sebagai subjek teologis, subjek penelahan teologis, apalagi wanita pendosa ini. Gak penting buat mereka. Kalau kita membaca ayat 4 dan sampai dengan ayat yang kelima, kita akan menemukan bagaimana mereka dengan fasih mengingatkan kepada Yesus. Menurut hukum Musa, wanita ini yang kedapatan berzina harusnya dilempari dengan batu, dirajam. Mereka begitu bersemangat ketika melihat orang berbuat dosa. Mereka tidak bersedih melihat temannya, sesamanya manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka justru semangat untuk menghakiminya. Mereka semangat menceritakannya. Karena mereka merasa bersemangat untuk membela kebenaran. Saudara bisa membayangkan kira-kira punya teman begitu?
Ada? Kerjanya ngecekin kita melulu. Kamu di mana? Lagi berbuat apa? Sama siapa? Saudara, saya diajar untuk memiliki konsep kenal diri. Ada satu dosen yang mengajarkan itu. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu pasti kenal diri. Kalau kamu kenal diri karena kamu kenal Tuhan, kamu pasti tahu diri. Jadi kalau nggak kenal Tuhan, pasti nggak kenal diri. Kalau nggak kenal diri, pasti nggak tahu diri. Betul? Maka mulailah kenal Tuhan, supaya kita kenal siapa kita, manusia berdosa. Saudara, konsep ini perlu dimiliki oleh semua orang. Karena kita manusia berdosa yang seringkali unintentionally berbuat dosa kan. Yohanes memberitahu kita, memang ternyata tujuan orang-orang ini membawa wanita itu ke hadapan Yesus, bukan sasarannya wanita ini. Wanita ini hanya mediator untuk sasaran yang lebih besar. Dia hanya umpan yang dibawa. Ayat yang ke-6 menjelaskan kepada kita bahwa Yesus itu menjadi sasaran ultimate-nya. Yesus dijadikan objek tester untuk menyalahkan Yesus. Nah, saudara, apakah kita bisa melihat ini dengan jelas dari teks yang kita baca ini? Yang pertama, mereka mengaku cinta, belajar kebenaran. Mereka suka akan keadilan, kebenaran, ternyata justru ahli dalam memelintir kebenaran itu sendiri. Mereka mengaku dan berteriak-teriak untuk menyatakan dosa dan berusaha membela kebenaran, tapi dengan cara yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Memang wanita itu berzina, saudara. Tapi di mana laki-laki yang bersamanya berzina? Mengapa hanya wanitanya yang datang dan dibawa ke sana? Apakah mungkin seorang wanita sendirian bisa berzina? Masa berzina sama sabun? Sama piring? Kan tidak mungkin. Mengapa mereka membiarkan hanya wanita ini yang dibawa untuk dihakimi? Apakah wanita ini karena dia lemah, dia tidak bisa membuka mulutnya, dia merupakan orang yang begitu rendah di mata mereka? Di mana laki-lakinya? Apakah laki-lakinya dibiarkan kabur atau mungkin di kerumunan itu laki-lakinya ada? Atau jangan-jangan laki-lakinya adalah salah satu dari anggota ahli Taurat dan orang Farisi. Namanya maling teriak maling. Yang ketiga, apakah mereka tidak tahu hukum tentang perzinahan dalam Imamat pasal 20 ayat yang ke-10 yang menyatakan bila seseorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, berzina dengan istri sesamanya, pastilah wanita yang dihukum, keduanya harus dihukum mati. Tapi mengapa mereka bawa wanita itu saja? Apakah mereka tidak tahu dalam Ulangan pasal 22 ayat yang ke-22 juga dikatakan haruslah kedua-duanya dihukum mati, dibunuh, laki-laki maupun perempuan. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa hanya wanitanya yang bersalah. Karena perzinahan itu terjadi di antara dua manusia. Apakah mereka tidak tahu harusnya kedua-duanya dibawa keluar gerbang kota, lalu dilempari dengan batu sehingga mati? Mau istri orang atau wanita yang masih gadis atau laki-laki yang belum pernah menikah, siapapun itu harusnya kedua-duanya dibawa dan dihakimi keduanya. Tapi mengapa mereka berusaha menjerumuskan Yesus untuk masuk dalam perangkap jahat mereka? Mereka ingin membuat jebakan Batman. Jebakan yang memberikan kondisi seperti buah simalakama. Saya nggak tahu Gen Z tahu nggak sih buah simalakama? Buah simalakama itu kalau dimakan salah, nggak dimakan salah. Apapun pilihannya salah. Dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu. Serba salah. Ya. Jika Yesus menyatakan sesuai hukum Musa, lemparilah dia dengan batu, maka Yesus tidak ngerti hukum Musa. Betul? Salah kan? Dan yang kedua, kalau dia menyatakan lempari dengan batu sesuai hukum Musa, maka Yesus akan diadukan oleh mereka kepada otoritas Romawi. Karena Romawi melarang orang melaksanakan hukum berdasarkan hukum Musa atau agama di luar hukum Romawi. Masih ingat? Yesus ketika diserahkan oleh Pontius Pilatus, kalian yang harus menghukumnya. Apa kata mereka?
kami tidak bisa membunuhnya. Kami tidak bisa menghukumnya. Karena hukum tidak membiarkan kami. Hukum Romawi. Dia akan dirajam, ditangkap oleh Romawi. Jauh sebelum dia menyelesaikan tugasnya. Jika Yesus menyatakan tidak boleh, jangan, karena ini cuma perempuannya aja. Mereka juga akan dianggap menentang hukum Musa. Oh, jadi kamu tidak percaya ya dengan hukum Musa? Mereka mengatakan orang lain bersalah, berdosa dan patut dihukum sementara mereka berbuat jahat sambil menyatakan orang lain jahat. Keren ya mereka, luar biasa, profesional sekali berbuat dosa. Bahkan menggunakan ayat firman Tuhan. Membenarkan diri sendiri, itulah dosa yang dilakukan oleh semua orang. Menggunakan firman Tuhan supaya kelihatannya rohani, itu juga sering terjadi sampai masa kini, betul enggak? Ada satu kisah tentang suami istri yang baru saja ikut seri pembinaan iman di gereja. Topiknya tentang firman Tuhan, itu menjadi pusat kehidupan keluarga. Bicarakanlah firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Suatu pagi pada hari Senin, karena aktivitas pelayanan, kedua orang ini adalah majelis dan pelayan di gereja. Ini ilustrasi ya, tidak ada di tempat ini. Kok sama Pak? Kemarin kayaknya baru seminar. Ya, kedua-duanya sangat taat, sangat setia melayani dan baru saja ikut seminar bibliologi. Pagi-pagi benar karena hari Senin, sang istri majelis meminta suaminya untuk mengantarnya ke pasar. Pak, yuk anterin aku ke pasar. Mau belanja nih hari Senin. Jangan mager-mager Pak. Suaminya yang majelis itu masih mengantuk dan berkata, ntar lagi ya. Masih enak golek-golek di sekitar tempat tidur. Suaminya menolak, tapi istrinya bilang, jangan Pak, ini sudah jam 9, ayo cepat. Terjadilah pertengkaran mulut, biasa begitu kan. Kalau udah gak comply sama istri, rame itu. Ya udah, akhirnya istri yang marah, ngambek setelah terjadi percekcokan mulut. Istrinya marah dan berkata, ya udah, kalau gak mau nganter gak usah, awas. Kalau nanti nyuruh-nyuruh saya, minta-minta apapun yang kubeli dari pasar. Ya, orang lagi tidur, suruh-suruh bangun. Berhenti dikit, kan kemarin baru capek pelayanan. Akhirnya sang istri pergi menggunakan Gojek dengan kesal sambil menggerutu, curhat pula dengan abang Gojek. Sampai di pasar dia mulai belanja, setelah dia belanja, waktu dia mau pulang menunggu Gojeknya, dia melihat ada tempat tukang gorengan, kesukaan suaminya. Lalu disitulah dia ingat memori masa lalunya. Suaminya yang dulu pacarnya tidak pernah melupakan, tidak pernah melewatkan. Kalau ke pasar, mereka selalu dulu datingnya itu nggak ke bioskop, tapi ke pasar. Dan selalu makannya gorengan. Dan gorengan yang paling dia suka adalah bakwan. Ya, karena pada waktu seminar itu sedikit sekali soalnya makan bakwannya. Bakwan kesukaan mereka dan pisang goreng kesukaannya sejak pacaran dulu. Maka walaupun dia marah kepada suaminya, dia bawalah kalau gitu. Aku juga suka soalnya. Dia bawa, dia cukup banyak, dia beli di dalam 2 kantong. Walaupun rela antri, akhirnya tibalah dia di rumah. Suaminya sudah bangun, keluar dari kamar dan nyalakan TV, golek-golek di sofa. Guling-guling sambil. Istrinya yang lewat menuju ke dapur, sengaja membuka sedikit kantong gorengannya. Dan seringkali berputar-putar sambil membawa kantong gorengan ini. Supaya aroma gorengan itu bisa sampai ke hidung sang suami. Suaminya yang sudah mulai sadar, dia mencium, loh kayaknya kenal bau ini. Ini pasti gorengan kesukaan saya. Mah, beli gorengan ya? Ah, mau usah tanya-tanya. Lagi berantem kan? Maka suaminya mulai sadar, nih kayaknya ada yang tidak beres. Bagi dong gorengannya, itu kan kamu tahu itu kesukaan saya. Istrinya menjawab karena mereka berdua adalah pelayan dan majelis dan baru saja belajar dari seminar pembinaan iman, mereka harus menjawab dengan kebenaran firman Tuhan. Ulangan pasal 5 ayat 21. Jangan mengingini apapun milik sesamamu. Waduh.
Nantangin. Suaminya merespon dan merasa tertantang. Tapi firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 7 ayat 7. Tuhan berfirman, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan kamu mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Istrinya benar juga. Ya pergi ke dapur, tidak mau kalah. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Jika seorang tidak mau bekerja, baiknya dia tidak makan. Ini perkara bakwan loh. Suami gak mau kalah. Firman Tuhan berkata, Matius pasal 5 44. Kasihilah sesamamu, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waduh, mendengar kalimat itu lululah hati si wanita, istrinya. Kasihan dia, terharu, benar juga. Untuk apa kami berkelahi? Hanya karena bakwan. Akhirnya dia mengambil bakwan, pisang goreng di dalam satu piring dan bawa ke suaminya. Dan berkata, ya udah, nih pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Siapa di antara kita yang seperti itu? Ternyata gak mau kalah juga ya. Ini perkara bakwan dan pisang goreng. Firman Tuhan digunakan. Saudara, berpacaran juga begitu kan? Gembala juga mengunjungi jemaatnya. Satu jemaat ini susah banget dikunjungi. Setiap kali mau dikunjungin gak bisa dibuka. Gak mau. Padahal ada orang di dalamnya kelihatan. Meterannya muter soalnya. Pingpong, gak bisa juga. Akhirnya pendeta menyisipkan satu kertas diisi ayat firman Tuhan. Sekiranya engkau mendengarkan, aku berada di luar mengetuk pintu, aku akan masuk makan bersama denganmu. Wahyu pasal 3. Wah, hari Minggunya dia masukkan dalam amplop surat kepada Pak Pendeta yang terkasih. Pak Pendeta, ini ada surat di kantong persembahan. Dia baca. Ketika aku mendengar engkau ada di dalam taman, aku menjadi takut sebab aku telanjang. Ternyata dia lagi mandi. Lihat firman Tuhan digunakan begitu rupa. Hanya untuk menyerang orang lain. Saudara, itulah realitas kita pada hari ini. Memanipulasi ayat-ayat firman Tuhan untuk kepentingan sendiri, kelompoknya. Tidak peduli sekalipun itu menyalahkan orang lain, tidak peduli. Itulah realitas yang diberikan dunia kepada kita. Saudara, orang yang berteriak-teriak keadilan justru paling tidak adil dan tidak peduli keadilan, betul? Para pemimpin agama itu membawa perempuan itu dengan motif politis. Bukan motif rohani, bukan untuk menyenangkan Allah. Mereka sibuk mengajak orang berdebat tentang isu-isu teologis. Sampai mereka lupa menyelamatkan orang yang sedang jatuh ke dalam dosa, betul? Saudara, doa saya jemaat G3 Tokyo jangan ada yang seperti itu. Jangan ada tipe kedua ini. Ada orang jatuh dalam dosa jadi perbincangan. Ada orang pernikahannya mulai berantakan dibincang-bincangkan. Ada orang jatuh ke dalam dosa lalu menjadi gosip yang sangat menyenangkan. Renyah sekali itu dalam diskusi ya. Saudara, kadangkala kita melihat realita dunia ini. Di Injil juga dengan jelas. Mereka yang berseru-seru ketika Yesus datang ke Yerusalem. Hosana, Hosana bagi anak domba. Yesus mati bagiku. Ya, itu pujian minggu lalu kan. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Tapi orang yang sama yang mengatakan Hosana bagi anak Allah, anak Daud itu. Tapi kemudian beberapa jam kemudian dia berseru. Salibkan dia, bebaskan Barabas. Saudara, apa sih yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Anehnya Yesus tidak mengatakan satu patah kata pun. Yesus hanya menulis di tanah. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Yesus tulis apa Pak di tanah? Ya, masa ngaduk-ngaduk tanah kan gitu. Tidak ada yang tahu secara pasti. Tapi sebagian penafsir Alkitab menafsirkan Yesus tidak pernah tidak menggunakan setiap perbuatannya untuk tanpa tujuan dan alasan. Dia selalu menggunakan tindakannya, perilakunya, gerakannya untuk bahan pengajaran kepada orang, intentionally. Maka para penafsir menafsirkan bahwa kemungkinan Yesus menuliskan huruf Ibrani Awon, bukan rawon makanan. Awon artinya dosa.
waktu dia tulis dalam tulisan Ibrani. Ketika orang membaca tulisan itu, mereka terdiam. Tapi ada penafsir yang mengatakan Yesus menulis 10 hukum Allah. Dia menulis 10 hukum Allah seperti Allah Bapa itu menuhil dengan jarinya. Seperti waktu dia menulis mene tekel ufarsim dalam perjanjian lama. Itu Allah biasa menulis, bukan? Perintah, hukum, pernyataan. Tapi apapun itu, saudara, yang pasti, itu pasti bahan ajar untuk menegur orang yang ada di sana. Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, yang terjadi apa? Mereka terus mendesak Yesus. Ayo, cepat, apa jawabmu? Apa yang terjadi? Mereka datang ingin mempermalukan Yesus. Justru Yesus mempermalukan mereka. Mereka yang datang untuk mengutuk perempuan itu, justru pulang dengan rasa bersalah. Saudara, apa yang terjadi? Yesus berkata, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, ayo lempar. Duluan. Setelah mendengar perkataan itu, mulai dari yang paling tua, pulang duluan. Kenapa? Karena yang paling tua, paling duluan datang. Duluan juga pulang. Ternyata usia tua tidak menggambarkan kehidupan spiritual yang beres. Perjumpaan dengan Tuhan menjadi kunci segala-galanya, betul? Saudara, Yesus lalu kemudian berkata dengan jelas, di mana mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Yesus berkata, tidak ada. Maka aku pun juga tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini bukan masalah bakwan ya. Ini masalah dosa perzinahan. Mengapa Yesus tidak melempari dengan batu wanita itu? Itu pertanyaannya. Apakah Yesus juga merasa dirinya berdosa sehingga dia tidak melakukan itu seperti yang dikatakan kepadanya, barang siapa yang tidak berdosa silakan lempar. Bukankah Yesus tidak berdosa? Lalu mengapa Yesus tidak mengambil posisi sebagai Allah yang menghukum itu? Saudara, tentu saja Yesus tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Justru Yesus mengambil posisi sebagai Allah yang berbelas kasihan, yang memiliki anugerah yang kemudian menyelamatkan wanita yang berdosa dan jatuh ke dalam dosa yang terikat ini. Yesus membebaskan dia dari penghukuman itu. Saudara, wanita ini kan tidak ada kalimat atau tidak ada kata atau satu tanda di mana dia berkata, I repent God, aku bertobat ya Tuhan, ampunilah aku. Tidak ada kan teksnya? Tapi mengapa Tuhan mengampuninya? Betul, dia tidak satu kalimat pun mengucapkan kata aku bertobat, aku bersalah. Tidak. Tetapi dia juga tidak pernah membela dirinya kan kalau dia tidak bersalah, betul? Saudara, bagi Allah itu cukup. Tidak membuka mulutnya sedikit pun atas semua tuduhan-tuduhan orang. Karena kecenderungan manusia yang bersalah selalu berusaha apa? Membela diri. Minimal bela dulu, kalau nggak mampu ya urusan belakang. Saudara, lagi pula Tuhan tidak mungkin salah memberi penilaian dari hati seseorang kan? Apakah Tuhan tidak tahu hatinya? Tentu tahu, karena dia tahu maka dia sekarang berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah saudara, lalu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Yesus tidak berhenti mengatakan aku juga tidak hukum kamu lah. Tapi Yesus memberikan tanggung jawab kepada orang yang baru saja dia selamatkan itu. Apa tanggung jawabnya? Setelah kita diselamatkan, apa tanggung jawab kita, saudara? Sama seperti wanita ini. Tuhan menyatakan engkau berdosa. Engkau terikat dalam dosa. Dari mana Bapak tahu? Ayat yang ke-11 ini mengingatkan kita bahwa wanita ini memang betul berdosa karena Yesus mengatakannya. Dari mana? Dia mengatakan jangan berbuat dosa. Berarti sebelumnya buat dosa. Setelah hari ini berhentilah, putuskan hubunganmu dengan dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara, istilah jangan berbuat dosa lagi, waktu dia berkata jangan berbuat dosa lagi, Yesus tidak berkata begini,
Oke, bersihkan sikapmu, perbuatanmu, nanti aku akan ampuni kamu. Tidak. Yesus justru memulai dengan kalimat, aku juga tidak menghukummu. Lalu sesudah dia diberi pengampunan, dia diberi kesempatan untuk menjalani hidup di dalam pertobatan itu. Dia berkata, aku tidak menghukummu. Sekarang engkau sudah diselamatkan, tanggung jawabmu adalah hidup tidak lagi bergaul dengan dosa yang lama. Ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, maka seharusnya keselamatan itu mendorong kita untuk ingin hidup seperti Kristus dalam kekudusan. Betul? Kalau itu tidak ada, hasrat itu tidak ada, setelah kita menerima Yesus, setelah kita mendapat anugerah yang menyelamatkan itu, maka kita perlu bertanya, apakah betul aku sudah diselamatkan? Karena ketika kita diselamatkan, Yesus selalu memberikan tanggung jawab kepada orang yang sudah diselamatkan. Maka kalau orang yang berdosa, jatuh ke dalam dosa, terikat di dalam dosa, dibebaskan oleh Tuhan, diselamatkan oleh anugerahnya, tapi kemudian masih hidup di dalam dosa yang sama. Ini tanda bahwa dia belum serius bertobat. Karena Yesus selalu memberi tanggung jawab. Tuhan kasihi dia, Tuhan selamatkan, tapi Tuhan beri peringatan di dalam dosa yang sudah pernah dilakukannya. Jangan lagi berbuat dosa. Saudara, Yesus menunjukkan kasih karunia yang lebih dahulu diberikan untuk bisa menjalani hidup yang benar. Kenapa? Karena pemahaman tentang kasih karunia yang benar adalah belas kasihan itu tidak pernah mempromosikan seseorang untuk terus berbuat dosa. Enggak boleh. Yesus tidak mempromosikan, oh enggak apa-apa kamu berzina, good job. Enggak ada. Yesus tidak mengatakan, dosamu aku bisa ngerti. Enggak, Yesus marah dengan dosa itu. Tapi dia tidak menghukumnya. Bentuk daripada anugerahnya. Tapi Tuhan memperingatkan dengan keras. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kasih karunia dan belas kasihan dirancang untuk menghasilkan rasa syukur dan menjalani hidup itu dengan penuh rasa syukur. Karena aku selamat. Amin. Lagi pula kita tidak mentaati Tuhan untuk mendapatkan pengampunan. Ini bukan orang Kristen. Kita enggak taat sama Tuhan supaya kita masuk surga. Enggak. Kita tidak taat sama Tuhan karena kita mau dikasihi oleh Tuhan. Enggak, sebaliknya. Kita diampuni oleh Tuhan. Maka sejak hari ini, taatlah kepada Tuhan. Jangan lagi berbuat dosa. Ketika kita benar-benar memahami kasih karunia ini, maka kita tidak akan berbuat dosa lagi. Dan ketika kita tidak berbuat dosa lagi, bukan supaya dosa kita tidak bertambah. Atau bukan supaya kita mengurangi semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Bukan. Tapi justru karena kita sudah diselamatkan, maka kita tidak mau lagi hidup seperti yang lama. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang baik menulis buku judulnya Wild Grace. Apa yang terjadi ketika anugerah itu terjadi? Dia mengatakan, anugerah adalah suara yang memanggil kita untuk berubah. Dan memberi kita kekuatan untuk melakukan perubahan itu. Itulah anugerah. Kalau suara itu memanggil kita untuk diselamatkan dan tidak hanya berhenti di situ. Belenggu dosa itu ketika kita diselamatkan, maka dilepas belenggu yang membuat kita tidak bisa keluar dari kungkungan itu. Untuk bisa berubah. Maka menarik buku ini. Saya mendorong saudara membacanya. What happened when grace happened? Dia mendorong kita, memberi kita kekuatan untuk melakukan perubahan itu. Itulah anugerah. Dia bukan hanya menyelamatkan kita. Saudara, Tuhan memberikan kebebasan dari orang yang terikat dari kuasa dosa. Sehingga wanita itu bukan hanya lepas dari hukuman, saudara. Dia bukan hanya lepas dari rajam batu dari hukum Musa. Tapi dia lepas juga dari ikatan kuasa dosa. Sehingga mulai hari itu, Yesus berkata kepadanya, mulai hari ini kamu bisa tidak melakukan dosa yang sama. Karena dia berkata jangan berbuat dosa lagi. Berarti dia sudah punya kemampuan untuk itu. Dan Tuhan memberi kemampuan itu. Satu paket dengan pengampunan yang diberikan. Nih, aku bebaskan kamu. Tetapi sekarang jangan lagi melakukan hal yang sama. Seperti orang yang berhutang. Hutangnya dibebaskan. Dan dia katakan kepada orang yang suka berhutang, jangan berhutang lagi.
Karena engkau sudah tidak perlu lagi berhutang untuk menutupi hutangmu. Ketika Anda diselamatkan, itu bukan hanya dari hukuman, tetapi juga dari ikatan kuasa yang mengikatmu, sehingga engkau tidak bisa melakukan kebenaran. Tapi sekarang kau bisa melakukan hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu apa yang menjadi kesimpulan kita? Adakah di antara kita yang hari ini masih terikat dengan dosa? Yang masih bergumul dan tidak mampu keluar dari lingkaran itu? Apapun jenis dosanya. Saudara, firman Tuhan hari ini kita renungkan sebagai wanita ini. Sebagaimana wanita ini diselamatkan. Dan Tuhan berkata kepadanya dengan tegas, Stop. Stop your sinful habit. No more. Berhentilah berbuat dosa. Sebenarnya kalimat ini sudah dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14 kepada seorang yang 38 tahun sakit di kolam Bethesda. Kali itu Tuhan berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu. Lalu kemudian Yesus bertemu kedua kalinya di bait suci dan Yesus berkata kepadanya, di bait suci, Yesus bertemu kedua kalinya. Anehnya, mengapa Yesus berkata kepada laki-laki itu bukan pada waktu dia disembuhkan? Justru bertemu sesudah kedua kalinya ketika bertemu di bait suci dalam Yohanes pasal 5 ayat 14. Waktu ketemu Yesus bilang gini, sini kau sih. Jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu tidak terjadi yang lebih buruk dari sebelumnya. Yesus mengingatkan dia. Dari mana dia? Dan ada di mana waktu Yesus mengatakan kalimatnya? Di bait suci. Sudah bisa mengerti maksudnya? Even di bait suci, orang yang baru saja diselamatkan masih bisa hidup dalam keberdosaan. Maka Yesus mengingatkan, ingat, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kalimat yang sama muncul lagi di pasal 8 kepada wanita yang ada di sana. Saudara, pertanyaan Yesus ayat 10 bukanlah pertanyaan mengkonfirmasi kondisi. Yesus berkata, di mana mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Ini bukan konfirmasi. Emang Yesus gak tahu? Saking sibuknya fokus menggambar di tanah, Yesus gak tahu, lu tanya gitu. Pertanyaan retorik gak perlu dijawab sebenarnya. Yesus tahu. Yesus mau berkata begini, apakah engkau sadar engkau lepas dari penghukuman dari orang banyak ini? Hai wanita yang berdosa? Lalu ayat 11 Yesus mengatakan apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Yang lebih berat bukan hukuman yang bebas dari orang dan manusia. Hukuman yang lebih berat datang dari siapa? Yesus katakan, aku juga tidak menghukum. Artinya Allah bisa menghukum dia kan? Kalau engkau sekarang senang, engkau bebas dari hukuman manusia, ingatlah, aku bisa menghukummu, tapi hari ini aku tidak menghukummu. Aku berkasih karunia kepadamu. Dan dia katakan, tetapi ketika engkau masih hidup dalam dosa, keadaanmu akan lebih buruk dari sana. Maka hari ini jangan berbuat dosa lagi. Apa kesimpulan buat kita? Yang pertama, bagi semua orang yang mungkin masih terikat dalam dosa, yang tidak bisa tidak berbuat dosa, yang terbelenggu dalam kecanduan dosa, berkubang dalam kenikmatan dosa dan menikmati dosa itu. Firman Tuhan katakan, berhentilah hari ini. Berhentilah berbuat dosa. Bertobatlah. Karena tidak ada hal yang baik keluar dari hidup yang berdosa itu. Saudara, seorang hamba Tuhan dari Baptist Theological Seminary berkata dengan jelas, perubahan tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi melalui usaha yang lebih keras untuk lebih taat. Perubahan hanya bisa terjadi kalau kita berjumpa dengan kasih karunia Allah yang radikal itu. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Anugerahnya itu menyelamatkan kita. Dia sudah naik ke kayu salib dengan penuh kerelaan. Dia mati untuk dosamu dan dosaku. Saudara, firman Tuhan berkata, waktu kita masih lemah, itu gambaran kita tidak berdaya karena dosa. Kita mati. Kita orang durhaka, tapi Allah mati untuk kita. Begitulah keadaan kita, bukan? Orang yang berdosa
tidak berdaya. Kalau orang yang tidak berdaya karena dosa, dia tidak layak menerima pengampunan. Orang yang berdosa, pendosa yang tidak berdaya, dia tidak bisa meraih pengampunan. Usaha apapun yang dilakukan, tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi Tuhan katakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena siapa? Karena kita berusaha? Enggak. Karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Bahkan kita belum sadar kita butuh pertobatan, kita butuh keselamatan. Tuhan sudah siapkan keselamatan itu. Amin. Saudara-saudara, ada keselamatan bagi semua orang yang menaruh imannya kepada Tuhan. Ada keselamatan di dalam anak yang berkasih karunia dan memiliki anugerah yang menyelamatkan itu. Yang kedua, bagi semua orang yang berdosa yang telah diselamatkan. Apa relevansinya? Kepada setiap orang yang sudah diselamatkan, sudah menerima hidup yang kekal, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada setiap kita yang sudah membebaskan kita, membebaskanmu dan saya dari belenggu dosa. Aku pun tidak menghukum engkau. Jangan lupakan tanggung jawabmu di hadapan Tuhan yang telah menyelamatkanmu. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan terus hidup di sana. Stop your habit sinless. Saudara, lawan dosa itu. Mohon Tuhan menolong kita. Mohon Tuhan mengampuni kita dan memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan. Masing-masing kita berdoa. Dalam anugerah-Mu, kami menyadari kami manusia yang berdosa. Kami manusia yang lemah. Yang seringkali tanpa kami ingini, kami tetap jatuh dan terikat di dalamnya. Ya Tuhan, ampunilah kami. Di antara setiap kami hari ini, yang mungkin masih belum bisa lepas dari belenggu dosa. Yang masih bergumul, berkubang di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah kami. Seperti Engkau berkasih karunia kepada wanita yang masih terikat dengan dosa perzinahan dan kedapatan berbuat dosa. Tinggal di dalamnya. Begitulah kiranya Tuhan berkasih karunia atas semua kehidupan kami yang penuh dengan celah, penuh dengan dosa ini. Gelisahkanlah hati kami ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh serius di hadapan Allah. Bagi setiap kami yang sudah percaya, sudah ditebus oleh Tuhan dan hidup di dalam pengampunan. Tapi kami masih digoda untuk jatuh ke dalam dosa yang lama. Tolong kami untuk mampu melawan kuasa dosa. Tidak lagi hidup di dalam keberdosaan. Kami mohon kepadamu Tuhan, mampukan kami untuk hidup di dalamnya. Kami mohon kiranya anugerah Tuhan memimpin setiap pribadi, seluruh jemaat-Mu, setiap kami. Karena tidak ada satu manusia pun yang kebal akan dosa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menyatakan dia tidak berdosa. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dan biarlah kehendak Tuhan itu menjadi bagian hidup kami. Hari ini, dalam syafaat kami mohon. Firman Tuhan meneguhkan setiap kami, meneguhkan semua saudara kami, anggota keluarga kami, dan perjamuan kudus yang akan kami ambil, yang melambangkan darah dan tubuh Kristus itu, menjadi bagian pengingat untuk kami tidak lagi tinggal dalam hidup yang lama. Kristus yang mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit, yang memberikan keselamatan di dalamnya, menolong kami untuk hidup mengasihi Tuhan. Berkatilah semua saudara yang berulang tahun, Saudara Rio Hutagalung, Saudara Randy Junifer Ngantung, Bapak Farlan Rumokoe. Kami mohon kepadamu, mampukan untuk hamba-hambamu yang berulang tahun di minggu ini, untuk hidup di dalam anugerah Tuhan, menjalani usia yang Tuhan percayakan.
kelimpahan, hikmat, berkat Allah turun atas mereka. Berkati jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Bapak Agustinus Chandra, Ibu Ellen yang masih terus berjuang dengan kesehatannya. Pak Stephen yang terus juga Tuhan berikanlah pemulihan. Berkati Ibu Desi Widianti yang juga tengah mengandung. Pimpinlah kandungannya. Saat ini hamba-hambamu sedang melayani seorang yang tengah diganggu oleh kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bebaskanlah anakmu dari kuasa kegelapan itu. Dan biarlah sekali lagi nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan atas kuasa kegelapan. Dan Engkau saja yang dipuji, dan tidak ada satupun yang lebih ultima daripada Allah yang maha tinggi itu. Pimpinlah, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati gedung gereja yang sedang kami doakan dan kami dekati. Untuk kami juga bisa dapatkan, bisa beribadah di sana dengan baik. Tuhan, dengarlah setiap permohonan. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, setiap hari juga mengampuni dan bersalah kepada kami. Dan jangan lupa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan akan daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjalanan.